direkam. Shalom semuanya yang di Zoom, yang di Raja Wali Please. Kita bertemu lagi. Bosan nggak sama saya? Enggak ya? Saya tahu yang di Raja Wali Please bilang nggak bosan karena dia takut untuk saya sudah jadi WL minggu depannya, ya kan? Terima kasih untuk kehadirannya Ibu Pendeta dan Ibu Penyanyi. Kita akan memulai ibadah ini. Kita mau bersaat teduh. Kita mau tanggalkan semua pikiran di kantor. Kita benar-benar mau sujud menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dikuatkan oleh kebenaran firman. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih sudah menyertai kami, keluarga kami, dan semua segi di kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami ada karena Tuhan. Kami bisa melangkah, itu juga karena Tuhan. Dan terlebih lagi kami sangat percaya bahwa rancangan Tuhan di hidup kami adalah rancangan yang indah benar, kedamaian. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, 1 jam ke depan ini kami mau benar-benar duduk diam, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang, kita bangun, kita berdiri, kita mau berjabat tangan, dan kita mau menyanyikan lagu untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Silakan berjabat tangan. Hari
Beginilah, Bapak Ibu, kita sungguh bersyukur, maksudnya yang di ruangan dan di Zoom, bahwa kali ini ada selain Ibu Pendeta juga pencipta lagu dan penyanyi. Jadi untuk lagu lagu pujian untuk khotbah kita akan berikan kepada penyanyinya dan penciptanya langsung. Saya undang Ibu Pendeta Julita Manik untuk, silakan Bu. Saya takut Bu nyanyi lagu Ibu. Kalau orang mempertahankan imannya dia akan dibunuhnya. Jadi kamu percaya Kristus apa tidak? Ada seorang anak kecil ketika dia ditanya dia langsung bilang saya mengikut Kristus, dan akibatnya apa? Dia dibunuh. Waktu itu ada sengketa ya antar agama, dan waktu mendengar itu saya rasanya perih sekali ya hati melihat seorang anak muda yang masih panjang harusnya perjalanan hidupnya, tapi memilih mengatakan declare bahwa dia Yesus tetap Tuhannya sekalipun nyawa. Dan ketika keadaan saya galau begitu dan rasanya nggak bisa protes karena zamannya udah lama sekali beda dengan sekarang ya, netizen itu sekarang takutin ya, sekali ngomong aja the power of netizen. Nah dulu itu belum begitu ya, jadi artinya nggak bisa membela diri, nggak bisa mengungkapkan perasaan. Pada saat itu Tuhan Yesus bilang, tulislah pengalaman itu yang walaupun badai mengguncang dia tetap percaya Yesus itu adalah Allah yang Tuhan bertahta. Karena goncangan itu tidak hanya masalah nyawa, juga bicara tentang pergumulan kita di muka bumi. Biarlah kesaksian iman dia yang tetap teguh mempercayai Tuhan itu jadi berkat bagi orang-orang yang mungkin sekarang sedang gejolak ekonomi, gejolak persoalan hubungan atau apapun. Percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang bertahta, dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Kita akan angkat pujian ini, Kau tetap Allah. Kami berkata kepadamu Tuhan Yesus, selama-lamanya Engkau adalah Allah, tidak bisa digoncangkan, digoyahkan oleh kejadian apapun juga, oleh kuasa apapun juga, tidak bisa menurunkan Engkau dari tahta. Sebab itu kami mau berkata seumur hidup kami mau menjadi penyembah-penyembah Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang
membebaskan, Allah yang mampu membuat breakthrough dalam hidup kami, supaya kami boleh menyiarkan kepada orang lain, memperkatakan kepada orang lain. Sungguh pertolongan hanya ada di dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam di kaki-Mu mendengarkan firman-Mu yang memberikan pengharapan yang baru, menguatkan iman kami untuk terus melangkah ke depan sampai kepada destinasi yang Kau inginkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Shalom semuanya. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Spying Your Future, mengintai masa depan, memata-matai masa depan. Untuk apa? Supaya kita melihat apa yang Tuhan janjikan bagi kita, jadi kita bisa terus moving forward, ya. Orang yang nggak punya harapan masa depan, pasti orangnya nggak bisa berjuang. Tapi orang yang punya pengharapan masa depan pasti akan terus berjuang. Dan ayatnya itu ada di Alkitab, saudara, ya, di dalam Habakuk 2 ayat 1-3. Bahkan Habakuk ini adalah nabi yang dikatakan nabi kecil, ya, karena memang firman yang dinyatakan itu tidak berpasal-pasal, ya, lebih sedikit. Tapi ada satu pujian, ya, yang ditulis oleh Habakuk. Jadi ada satu nyanyian di luar Mazmur. Mazmur itu 150 pasal, itu sebenarnya sesungguhnya Mazmur 150 lagu, ya. Dan ternyata ada di luar daripada kitab Mazmur yang tulis Habakuk. Sering sekali dijadikan lirik lagu. Beberapa itu ada yang tulis lagu yang judulnya sekalipun pohon ara tidak berbunga, ya, pohon ara tidak berbuah, itu yang tulis Habakuk. Ada di Habakuk pasal 3. Luar biasanya dia mengatakan apa? Prinsip utama mengikut Tuhan Yesus adalah sekalipun, bukan seandainya. Seandainya saya ditolong, kalau, bukan, sekalipun. Jadi dia bilang pohon ara tidak berbunga. Jadi dia tidak ada ngomong jawaban. Yesus berkata yang mengikut Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu kebenarannya, itu yang paling utama. Baru yang lain ditambahkan. Bukan lihat yang ditambahkan, baru cari dahulu kerajaan Allah. Kalau orang yang mengikut Tuhan karena kalau, pasti dia cari dulu. Kalau saya diberkati, kalau saya dipromosi, kalau saya mendapatkan pangkat yang tinggi, kalau saya dijawab doa saya, baru saya sungguh-sungguh. Tapi Habakuk mengajarkan, sekalipun tidak dijawab, sekalipun mungkin sekarang saya mengalami penurunan, sekalipun saya mungkin di PHK, ya, saya nggak gembala jemaat bersama suami saya, kami tahu itu adalah masa yang sulit. Dan suami saya dulu pernah kerja di marketplace, jadi juga pernah mengalami masa yang sulit. Jadi rumusnya apa? Habakuk 2. Habakuk ini latar belakangnya adalah pesan Tuhan sebelum umat dibawa ke pembuangan Babilonia. Banyak yang gak percaya, raja-raja semua gak percaya. Masa bangsa pilihan Tuhan itu harus jadi budak? Jadi Tuhan bilang, lihat dulu di masa depan itu ada apa. Kadang-kadang kita tahu, sebenarnya rancangan Tuhan tidak ada rancangan yang salah. Bukan rancangan kecelakaan, justru nama-nama besar, Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego, Mordekai, Raja Ratu Esther, semua itu ada di era pembuangan Babilonia yang sampai membuat Raja Nebukadnezar, raja yang menjajah wilayah begitu luas, berkata, tidak ada Allah lain selain yang disembah oleh Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego. Itu tidak ada yang salah. Yeremia 29:11 juga era pembuangan. Rancangan damai sejahtera. Tapi yang kita lihat kok bukan rancangan damai sejahtera. Makanya lihatnya nggak boleh yang cuman hanya selangkah dua langkah di depan kita. Yang kasar. Lihatnya harus yang jauh bahkan yang tidak terlihat. Jadi dikatakan dalam Habakuk 2 ayat 1-3, dalam ayat 1, posisi pengintai itu menjadi sangat penting supaya nggak salah lihat. Posisi pengintai itu penting, dikatakan dalam Habakuk 2, ya. Kalau kita lihat itu judul perikopnya, orang benar akan hidup karena percaya. Ayat 1 berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Katakan bersama, tempat mengintai. Jadi ada di Alkitab, ya. Rumusnya ada di Alkitab. Nah, saudara-saudara bisa mau berhasil, saudara bisa pakai motivasi, motivator, ya. Tapi saya mau bilang, itu semua baik, tapi ilmunya berkembang terus. Apa yang dulu baik mungkin ke depan ini tidak baik. Ada yang lebih baru lagi, ada yang lebih baru lagi. Tapi kalau saudara mengandalkan Alkitab, rumus firman Tuhan, Tuhan bilang tidak bisa berubah. Sudah 2000 tahun, ya saudara, sejak Yesus mati, dibangkitkan dan naik ke surga.
Berubah nggak Alkitabnya? Nggak berubah, masih bisa dipakai dengan sama seperti orang 2000 tahun yang lalu. Nah, saudara, dikatakan tempat mengintai. Jadi kalau mau lihat masa depan kita, berdiri tempat pengintaianku dan berdiri tegak di mana? Menara. Ayat Alkitab berkata, berdiri tegak tempat pengintaianku di mana? Menara. Menara itu saya mau tanya saudara, itu tempat rendah apa tempat tinggi? Tempat tinggi. Jadi rumus untuk ngintai itu di tempat tinggi. Nah, di sini tempat tinggi kita bayangkan secara fisik. Ya. Kerajaan harus punya tempat mengintai. Tempat mengintai tidak pernah di tempat yang rendah. Tidak pernah di permukaan tanah. Selalu tinggi. Di bandara ada menara ya. Selalu di tempat yang tinggi. Walaupun sudah canggih ya. Kenapa? Ada pergerakan-pergerakan di ground itu yang harus lebih bisa dilihat orang tempat tinggi. Kalau orang tempat rendah, melihatnya itu sangat-sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Yang kita lihat sejauh mata memandang. Makanya harus ada tempat tinggi. Bayangkan ini ada penjaga menara. Berjaga-jaga di tempat yang tinggi. Katakanlah keadaan semuanya baik-baik saja pada saat itu. Semua orang yang di negeri itu yang sedang berbisnis, sedang melakukan segala sesuatu di permukaan tanah ini lihatnya apa? Semua baik-baik saja sejauh mata memandang. Tapi yang berdiri tempat tinggi tiba-tiba lihat di kejauhan ada musuh datang. Dia akan teriak kan? Musuh datang. Nah, itu tugasnya dia tuh, lihat yang nggak bisa dilihat orang yang di bawah. Atau mereka sedang terjepit. Ya kayak sekarang banyak orang lagi terjepit ya karena kondisi ekonomi yang sangat tidak baik, saudara ya. Terjepit kayak gak ada pertolongan. Di balik sana mungkin, di balik tembok, menara, benteng, musuh sudah menyerang. Gak ada harapan. Yang di atas lihat dari kejauhan ada yang bantu, bala bantuan datang. Sekalipun terjepit, kalau dia lihat ada bala bantuan, dia akan ngomong, ada yang menolong gitu kan. Semangat gak nanti yang di bawah ini? Semangat yang tadinya udah siap mau mati, sekarang enggak ya saudara. Jadi semangat lagi, ada pertolongan. Jadi Tuhan bilang rumusnya berdiri di tempat yang tinggi. Tapi kita percaya karena ini firman Tuhan tidak bicara hal yang fisik, hal yang spiritual. Ngapain di menara? Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Hubungan dengan Tuhan. Dia mau ngomong apa? Nah ini selama sebelum pembuangan Tuhan ngomong terus sama nabi-nabinya. Raja-raja tetap gak percaya. Itu sebenarnya berdiri tempat yang tinggi itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga karena Tuhan membuat semua manusia itu diciptakan untuk kemuliaan-Ku, kata Tuhan kan. Jadi untuk kemuliaan itu untuk bobot Tuhan, untuk menyembah Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Mau apapun kepercayaannya, selalu ada punya desire ke tempat yang tinggi. Apapun kepercayaan, saya pergi ke China saudara ya. Waktu itu dalam satu destinasi wisata, itu adalah sebuah semacam kuil yang tinggi. Udah kuilnya tinggi, dibangunnya di bukit. Ya. Jadi artinya apa? Kita nature-nya dulu, mau cari tempat tinggi. Saudara, banyak kepercayaan di Indonesia, semua pasti punya tempat tinggi. Benar. Jadi itu kayak sudah built inside gitu loh, mau ke tempat yang tinggi. Nah orang-orang juga banyak bangun orang Kristen menara doa tempat yang tinggi ya. Kalau pengusaha yang di banyak PD kantor di ruko ya, lantai 4 itu kalau ownernya anak Tuhan pasti lantai 4 itu dia buat jadi cetong. Bukan karena angka 4 ya, angka 4 gak bagus gitu ya. Tempat tertinggi. Nah jadi artinya apa? Tempat tinggi ini tentu nggak tempat fisik. Kalau tempat fisik, aduh kita nggak bisa lihat masa depan kita ya. Udah kita di ground ya, masih tempat kos lagi yang 4L, lu lagi gitu ya. Waduh ibu, saya nggak punya tempat tinggi. Maka kita mau lihat di mana tempat tinggimu saudaraku. Mazmur 22 ayat 4 berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Biasanya ini suka dipakai untuk puji-pujian. Oh kalau kita menyembah, Tuhan bertata. Saudara bayangkan, Tuhan bertata di mana? Di atas puji-pujian kita. Begitu dekat. Langsung yang kita bayangkan apa? Kita nyembah, ya kan? Kita tak seperti tadi, terus Tuhan turun gitu kan saudara. Secara spiritual nggak begitu saudara. Secara spiritual, coba bayangkan, Yesus mati, dikuburkan, naik ke surga. Di mana posisinya? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu tempat rendah atau tempat tinggi? Tempat tinggi, tertinggi yang pernah ada.
Sekali saja dia datang ke tempat rendah. Waktu dia lahir bagi kita untuk meneruskan. Dari tempat yang tinggi dia ke tempat yang rendah, yang mulia jadi hina, yang kaya jadi miskin. Secara spiritual, sebenarnya waktu kita memuji-muji menyembah Tuhan, dan catat ini adalah tehillah, puji-pujian yang tetap mengucap syukur seperti Habakuk pasal 3. Tehillah itu nyanyian halel, Bapak Ibu Saudara. Halel itu apa? Kita kenal haleluya, praise God, halel Yahweh. Halel itu artinya bersyukur, memuji Tuhan seperti orang like a madman, like a crazy man. Bukan gayanya yang kayak orang gila, saudara ya. Artinya imannya tetap percaya Yesus itu baik sekalipun keadaannya nggak baik. Kan orang gila kan? Kok bisa bersyukur sih kamu malah mengalami penurunan? Kok bersyukur? Orang yang bersyukur itu kata Habakuk, kenapa dia tetap bersyukur? Habakuk 3 walaupun semuanya amblas, 11. Karena aku percaya Tuhanku itulah keselamatan. Dia akan menyelamatkanku. Jadi bukan kayak orang yang senang menderita gitu loh. Oh, semakin menderita semakin senang. Kita tahu dalam penderitaan ini juru selamat kita akan menolong kita. Nah, waktu kita bersyukur, waktu kita berdoa, waktu kita membangun hubungan, Tuhan itu pasti akan bicara sama kita. Itulah tempat tinggi kita yang dieskalasi kehadiran Tuhan. Setuju, katakan amin. Jadi mau apapun status kita, mau rumah kita cuma 1 lantai bukan 4 lantai atau lantai yang lebih tinggi, kita punya semua punya tempat yang tinggi. Semua punya tempat yang tinggi. Di mana? Hubungan dengan Tuhan. Dan percayalah saudara. Saudara mungkin bilang, aduh saya ini kan bukan orang yang seperti teologia, seperti hamba-hamba Tuhan yang khotbah. Saya enggak, mungkin pengertian saya itu biasa. Percaya, Tuhan lebih rindu bicara. Saudara adik, saya pernah saksikan mungkin atau tidak ya, saya ceritakan. Ada sepasang suami istri yang kecewa berat sama Tuhan. Kecewa berat, karena apa? Mereka punya anak umur 5 tahun, mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan. Satu-satunya anak tunggal, meninggal. Kecewa berat. Maksudnya gini loh, kalau memang harus diambil 5 tahun itu kan singkat ya. 5 tahun itu singkat, kok kalau memang harus diambil kenapa dikasih? Itu logika kita, ya nggak saudara? 5 tahun itu singkat, lagi seneng-senengnya. Kalau sampai umur 5 tahun masih seneng-seneng, nanti 15 tahun saudara baru gedek. Kan ibu-ibu banyak yang ngalamin, aduh ibu tolong doakan saya, anak saya ini, waduh kalau diomongin 1 omongan jawabannya 1000 gitu ya. Nggak percaya Tuhan, wah itu baru tuh masa pergumulan. 5 tahun belum masa pergumulan, lagi cinta-cintanya. Langsung memutuskan, nggak mau lagi ke gereja, nggak mau lagi baca firman Tuhan. Kita dalam perjalanan, radionya dia masih dengar radio, lagunya puji-pujian. Apa yang dia dengar ini? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Itu tak sekali-kali tidak sekali-kali abandon sekalipun mata kita jadi hubungan dengan Tuhan itu lebih rindu tempat lihatnya pakai mata Tuhan. Ya. Kok saya mau dijadikan budak Babilonia 70 tahun? Itu kan kayak ancaman kecelakaan. Tapi Tuhan lihatnya bukan kecelakaan. Belum terjadi kisah Daniel Sadrak saat itu, belum terjadi, Tuhan sudah lihat. Amin. Orang percaya yang tetap percaya sama aku akan menyatakan kebesaran namaku. Bahkan mereka jauh lebih pintar daripada semua orang pintar yang ada di tempat itu. Kitanya belum lihat. Makanya lihatnya pakai POV-nya Tuhan. Point of view-nya Tuhan. Apa yang Tuhan lihat. Ada kisah pengintaian itu di Alkitab ketika ada ngomong 12 pengintai. 10 lihat on the ground. 2 lihat on the highest ground. Amin. The highest level. Siapa yang 2 itu? Yosua dan Kaleb.
Yang 10 ngomong apa? Lihat, datang ke sana kan saudaraku. Dia bilang apa? Orangnya tinggi-tinggi, raksasa semua, ya berkubu. Ya, artinya apa? Mereka ini sering perang, punya alat perang. Kita ini punya apa? Barusan jadi budak keluar dari Mesir, nggak ada bawa senjata. Tidak dicatat oleh Alkitab. Orang yang keluar dari tanah Mesir di tanah Kanan itu bawa senjata. Nggak ada. Hanya diperlengkapi dengan emas dan segala sesuatu yang diperlukan untuk membangun bait suci. Tuhan tidak perlengkapi mereka dengan senjata. Diperlengkapi dengan apa? Segala sesuatu keperluan membangun bait Allah. Karena kalau mereka punya tempat bertemu dengan Tuhan, maka itulah tempat perlindungan yang paling aman. Amin saudaraku. Langsung yang 10 ngomong gitu, nangis semuanya saudaraku. Langsung apa? Apa tidak ada kuburan di Mesir? Semua langsung mau balik ke belakang. Gak bisa lagi moving forward. Padahal rencana Tuhan ada di mana? Di depan apa di belakang? Di depan. Aku tahu rencanaku atasmu. Dia berkata sekarang pada saudara. Rencana itu bukan sekarang, di depan. Kapan? Gak tahu, tapi percaya ada rencananya di depan. Kalau saudara mau balik ke belakangnya tidak akan pernah sampai di sana. Amin. Jadi yang ngomong, yang lihat pakai mata Tuhan siapa? Yosua dan Kaleb. Bilangan 13 ayat 2. Diawali dengan perintah Tuhan kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai, katakan lagi bersama mengintai, tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada. Jadi fakta susah, raksasa, yes. Tapi janji Tuhan akan diberikan. Berarti mereka akan mengalahkan nggak? Iyalah. Jadi yang kita lihat harus yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat tempat itu akan kuberikan kepada. Ketika saudara punya persoalan datang ke anak, persoalan apapun itu saudara, ketika datang kepada Tuhan, tidak pernah Tuhan membiarkan anak yang datang kepada dia tanpa dia mau. Mungkin dia ngomong kesalahan, mungkin dia ngomong tapi dia nggak gitu. Tapi yang jelas dia sudah lihat. Nah percaya aja itu saudara. Nah jadi saudaraku, saya ingat ya dulu ya, suami saya itu kerja di marketplace sesudah 4 tahun pelayanan. 2 tahun dia ngambil kuliah di Insan ITB, kami berdua Insan ITB. Suami saya Insan sipil. Dia sangat dilawat Tuhan sesudah dia menjelang dia lulus. Jadi dia ambil sekolah teologi 2 tahun di Amerika. Pulang dia kembali, dia sangat rindu Indonesia dipulihkan. Dia melayani 2 tahun. 2 tahun melayani seperti misionaris di Sumatera. Ketika kami menikah, kami punya visi untuk keluarga. Keluarga suami saya tuh hebat-hebat. Mertua saya punya anak 5, 4 lulusan itu. Punya menantu 3 itu. Punya cucu 4 gitu. Jadi kalau kami kumpul, kayak reuni itu dia lintas generasi. Dan mereka hebat. Begitu lulus kerja hebat. Jadi hidup siapa yang bisa bersama saudara itu belum mencari Tuhan gitu ya, Kristen lah. Siapa yang bisa menceritakan Tuhan kecuali orang yang sudah kenal lebih dulu. Jangan berangkat dari ini saudara itu ya, sales ada yang terima amar kesana kesini karena 4 tahun di sini itu hilang tuh. 4 tahun nggak ada ngapa-ngapain, nggak mungkin kan 2 tahun sekolah teologi itu ya nggak dihargai saudara di marketplace. 2 tahun misionaris kerja sales alat konstruksi. Dia datang lihat ada teman yang sudah hebat ya, sudah GM di perusahaan konstruksi. Dia datang bisa ketemu aja nggak mau, padahal dulu sama-sama masih nggak punya apa-apa, masih loyo-loyo waktu di ITB dulu ya. Tapi sekarang udah beda status nih saudara. Saudara dari situ pas-pasan hidup kami. Saya belajar berasal dari keluarga menengah. Tapi sudah saya menikah, saya nggak pernah minta lagi sama orang. Harus bertanggung jawab sebagai satu keluarga baru. Karena kami percaya Yesus adalah Tuhan. Kami baru pindah ke Jakarta. Karena saya dari Sumatera baru kembali ke Jakarta. Saya dari Bandung ke Jakarta. Apa yang kami lakukan? Kami harus ada di lingkungan orang-orang yang takut akan Tuhan. Datang ke gereja, doa dulu, dapat satu gereja kami harus beribadah di sana. Dan kita nggak, saya dulu pelayanan sudah khotbah. Enggak, kita harus start dari bawah, kita melayani, nggak ada pelayanan doanya berdua di sana. Karena kami percaya ada firman Tuhan yang berkata, kalau Yesus ada di perahu tidak pernah akan Tuhan. Bagaimana caranya? Dia bisa
saya belajar lagi S2, dia ada tugas tapi tipis. Saya ingat sekali waktu itu suami saya kerja di perusahaan research analis saham sekuritas. Perusahaan ini dimiliki oleh perusahaan Eropa. Nah bayangkan dia barusan ngambil S2 bidang MBA gitu ya saudara, dari sipil yang belajar mesin, belajar beton, konstruksi, itu susah gitu buat orang yang biasa belajar hitung-hitungan, terus sekarang belajar analisis ini, ekonomi segala. Saudara, saya mau bilang pekerjaannya berat, gajinya juga yang pas-pasan dalam US dollar, pas-pasan. Kalau dikurskan ke rupiah, pas-pasan. Saudara, mulai terjadi gejolak persis seperti yang sekarang. Dolar naik, tapi masih tipis-tipis gitu loh naiknya. Dan bisa in a month, ketika dolar itu sudah naik, semua ekspatriat dan semua karyawan itu dirubah jadi rupiah. Pas akhir bulan mau take home pay, saudara, ternyata satu-satunya yang belum dirubah menjadi rupiah cuma gajinya yang pas-pasan itu at the end of the month dolar 15.000, Bapak Ibu Saudara. Coba bayangin, tiba-tiba buat take home pay berkali lipat dan bulan depannya sudah disesuaikan, tapi dia mau nangis, dia bilang aku lihat Tuhan kok bisa ya melakukan itu, jadi pengharapan bahwa keluarga ini pasti survive, ministry pasti survive. Amin saudara tuh. Itu bisa saudara. Dia tanya mau makan di mana saya? Ada bisa kami makan nasi goreng berdua, bukan romantis. Gak ada duit, gak ada duit lebih gitu loh saudara. Selalu saya bilang Tony Romas, waduh itu Tony Romas itu yang masih paling dicari orang saudara. Pokoknya makan itu bulan depan gak tahu lagi soalnya saudara. Tapi singkat cerita, perusahaan ini berubah menjadi corporate banking. Saya jadi head of office di situ. Orang number one di situ. Semua orang pada bingung. Yang mulai dari benar-benar nol bahkan minus saudara nggak punya apa. Tapi sesudah itu bisa terjadi lagi. Makanya harus tetap di tempat tinggi. Kita itu sekali dibela Tuhan bukan berarti terus jalan kita sebut terus. Perusahaannya tutup sudah sekian tahun. Southeast Asia kan ada kasus fraud terjadi di Singapura, orang asing itu paling takut. Yang lucunya, saya pelayanan waktu itu mulai jadi artis rohani, pelayanan ke bank-bank domestik yang nasional, nggak ada yang terpengaruh dengan kisah yang terjadi di Singapura, fraud di Singapura. Ini Southeast Asia tutup perusahaannya saudara. Dan sejak itu suami saya apply, mungkin karena jabatan mungkin sudah biasanya lebih sulit ya, itu nggak pernah dapat lagi terobosan seperti itu. Tapi pada saat itulah pelayanan saya juga berkata kepada Tuhan, cari Tuhan. Tuhan bicara. Jadi banyak gelombang kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat pakai mata kita habislah kita. Nggak ada jalan keluar. Tuhan kita mampu membela. Nah, oleh karena itu saudara, sudah engkau ada tempat tinggi. Jadi rasanya tempat tinggi. Dikatakan begini dalam ayat 2. Ditulis di loh hati kita apa yang Tuhan ngomong. Janji Tuhan secara personal kepada kita. Supaya apa saudara? Kita disiapkan jadi kesaksian. Habakuk 2 ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Zaman dulu nuliskan loh batu. Disuruh tulis, Tuhan ngomong nih misalnya sama Habakuk, disuruh tulis di loh batu supaya orang sambil lalu, bahkan terjemahan bahasa Inggris dikatakan sambil lari bisa baca. Yang saya mau tanya sama saudaraku, kalau orang sambil lari ini ya, lagi jogging, bisa baca ada tulisan di tepian itu, di tepian di sisi jalan, itu sambil lari bisa baca tulisannya kecil apa besar. Jadi artinya percayai janji Tuhan, ucapkan janji Tuhan. Taruh itu di loh hatimu. Percayai dengan sungguh, itu namanya nulis. Lakukan dengan sungguh. Mungkin kayak suami saya waktu jadi salesman, gak ada sedikit pun pengharapan di sana untuk bisa di-upgrade. Tapi pokoknya pengkhotbah bilang apapun yang ada di depan matamu, lakukan dengan sekuat tenagamu. Itu gak kebetulan hadir di dalam hidupmu. Pegang saudara ya, ayat-ayat firman Tuhan tuh, lakukan, bekerjalah seperti untuk Tuhan, berikan yang terbaik kata firman Tuhan. Firman Tuhan ngatur kita kerja, katanya perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jadi kalau orang kerja, dia kerja dengan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Siapa bosnya saudara? Bosnya Tuhan. Yang di dunia ini yang mungkin cut gajimu, yang cut promosimu, itu hanya perpanjangan. Bos sesungguhnya Tuhan. Kelihatan sepertinya
tertutup, kelihatan seperti yang ada jalan keluar. Ketika bos di atas bilang, keluarkan, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepada kita. Setuju, katakan amin. Jadi itu nanti jadi kesaksian. Jadi artinya kisah yang terjadi dalam hidupmu, persoalanmu, pergumulanmu, ketika kau percaya firman Tuhan yang dia ngomong di tempat yang tinggi dalam hubungannya dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan, itu akan jadi kisah kesaksian. Bicara tempat tinggi ini saudara, makanya kenapa dikatakan kerjakan dengan sekuat tenagamu. Orang yang tempat tinggi ini sering terlalu ngeroh. Karena ngeroh jadi nggak ngapa-ngapain. Ya, ada orang bersaksi, saya berdoa, kayak jemaat saya itu baru bertobat sungguh-sungguh banget ya. Dia bilang gini, saya bertobat, Tuhan benar-benar pertolongan. Dia lagi nggak ada duit, jadi dia lagi merenungi nasibnya sambil jalan. Tiba-tiba dia lihat ada biru-biru di pinggir jalan, saudara. Uang 50.000. Langsung dia bilang, terpujilah nama Tuhan, Tuhan menolong pada saat kesesakan. Saya bilang, Bu, ibu nggak tanya dulu tuh, di kiri kanan ada yang nangis gitu. Ada yang nangis ya kehilangan uang, jangan-jangan anak Tuhan juga tuh yang kehilangan duit. Tapi artinya oke lah dia diberkati Tuhan. Tapi beberapa waktu kemudian ketika berjalan dengan waktu, tidak selalu apa yang kita bukan anak-anak lagi, bayi-bayi oe langsung diberikan ya. Kalau sudah dewasa, Tuhan mau ajarin kita, langsung kesaksiannya beda. Saya pikir ikut Tuhan itu enak. Lebih enak dulu katanya saudara ya. Makanya kan lagu orang-orang percaya yang seperti orang Mesir yang keluar tuh, pas mujizat, haleluya, 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 begitu kan, laut terbelah dua kan. Tapi begitu ada pencobaan lagunya apa saudara, lagunya berubah. Pulangkan saja aku ke tanah Mesir, langsung berubah lagunya. Padahal nanti di depan ada mujizat lagi. Kenapa? Lihat pakai mata fisik. Mata fisik bilang apa? Enggak ada contoh. Saya mau saksi saudara, waktu gembala, waktu suami saya. Makin kesini saya makin kenal, karena dia dulu gak pernah mau disuruh khotbah. Jadi kami gak tahu ceritanya. Lama-lama pas dia mulai khotbah, waduh saudara, miskinnya parah. Orang Nias, Chinese Nias, parah. Sampai gak punya rumah, tinggalnya di kelenteng. Kuliah di Medan, universitasnya sekarang udah gak ada. Saking no name-nya lah saudara ya, hanya bisa kuliah itu dibayarin sama abangnya, kerja sambil kuliah. Punya celana jeans cuma satu. Saudara, waktu dia ke Jakarta, dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mulai punya pengharapan. Ada pekerjaan, pokoknya asal kerja di mana saja yang terbuka aku kerjakan dengan sekuat tenaga. Sekarang saudara, udah pensiun dia bapak ini. Pensiun dia terakhir di sebuah grup besar. Dia orang ketiga di situ. Bayangkan dulu ya, tapi ketika dia bertemu Tuhan, gak punya rumah maksudnya. Artinya apa? Dia lihat pakai mata Tuhan. Ada masa depan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Pekerja keras. Nah ini yang susah di gereja. Kalau bapak ini sudah orang punya power ya di pabrik. Kemudian ada orang di gereja yang anaknya belum punya pekerjaan, bisa bekerja di sana. Aduh baru sebentar dan mulu saudara. Kerjaanku terlalu berat. Mandor itu harusnya dia yang kerja. Kenapa aku suruh kerja? Aku kan mau gitar-gitaran gitu saudara. Mau main gitar, nyembah-nyembah Tuhan gitu saudara. Itu namanya tidak ada keseimbangan antara tempat tinggi dan tempat rendah. Saudara, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan seperti pokoknya banyak sekali. Dia bilang apa? Kejadian 22 ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Ya, nggak sampai situ. Dan seperti pasir di tepi laut. Ada tempat yang tinggi kita dapat vision, ngerjakannya di bawah. Kaleb lihat, Tuhan akan memberikan, tapi bangsanya, nah ini data, bangsanya kuat-kuat. Tuhan berjanji kepada dia umur 40 tahun. Punggung pegunung akibat iman dia. Tempat itu akan diberikan. Punggung pegunungan Yehuda. Kapan digenapi? Umur 85 tahun. 45 tahun nunggu, dia bilang apa? Kekuatanku sama seperti waktu aku umur 40. Nggak mungkin orang 85 kekuatannya sama dengan umur 40 kalau dia tidak melakukan sesuatu dalam hidupnya. Amin. Saudaraku, dia latihan perang yang ngalahkan raksasa-raksasa kelak itu adalah Kaleb dan keturunan Kaleb, keponakannya Kaleb, keturunan Kaleb diajari perang dalam masa penantian. Amin saudara. Jadi bukan berarti asal-asalan, tetap bekerja yang terbaik karena kita nggak pernah tahu cara Tuhan memberkati kita. Mungkin dari customer kita, mungkin dari perjalanan hidup kita, persimpangan jalan kita. Kalau kita
kita nggak kerjakan, kita nggak pernah ada di sana. The right man, on the right time, on the right place. Amin saudaraku. Dan saudaraku yang terakhir itu adalah, ya kita udah dapat dari Tuhan, kita lakukan. Saya teringat ada kesaksian, supaya ini benar-benar yang gak biasa. Supaya saudara bisa relate, karena saudara orang-orang yang luar biasa. Jadi kalau kau punya pergumulan, ada orang yang sangat biasa bisa mengalami terobosan. Di gereja saya tiba-tiba dulu datang seorang suami istri belum punya anak. Dia punya saudara yang ibadah tempat kita. Dia belum nyembah Tuhan, masih penyembahan berhala dari satu bagian daerah di Sumatera. Anda tahu ya, ada orang yang masih menyembah berhala di sana. Kepercayaannya bukan kepada Tuhan Yesus. Ada harapan dengan Tuhan Yesus. Dia datang, dia dengar Tuhan. Saking nggak punya uangnya, dia bawa empek-empek buat dijual. Pulangnya untuk ongkos pulang. Saking nggak punya. Saudara, dia dengar firman Tuhan. Dia ada pengharapan, minta dibaptis, minta pernikahannya diberkati. Apa yang terjadi saudaraku? Mana ada perubahan? Dia kerja keras, sales, kerja keras. Satu ketika saudaraku, ada satu daerah dia datang di Sumatera, orang bilang ini udah ada penguasanya, nggak bisa nih ditembus. Sudah ada penguasa secara merek, kemudian penguasa enggak, saudara ya, ada orang yang pegang, orang kuat. Dia bilang apa? Dia dengar pernah dengar firman Tuhan, roh di dalam lebih kuat daripada roh apapun juga. Maju dia ke sana, saudara. Orang lain nggak berani ada yang coba. Terjadi apa? Breakthrough. Dia bisa jual di sana, dapat bahkan penjualan yang luar biasa. Hidupnya makin diberkati. Kunjungan, sudah bukan tempat kos yang dulu dia susah, sudah ada AC, sudah ada spring bed. Lagi bertahun kemudian sudah mulai ngontrak rumah, udah peningkatan. Terakhir, Pak Gembala, Ibu Gembala, tolong doakan. Apa yang mau didoakan saudara? Kami sekarang sudah punya apartemen, barusan beli apartemen. Cuman kamarnya sini. Nah, saudara, tapi kemudian yang terjadi, dia lupa. Semua ini karena dari Tuhan. Dia lupa, saudara. Akibatnya mulai apa? Dulu kan belum punya apa-apa. Orang bilang, gak ada apa-apanya. Begitu punya apa-apa, dia lupa dia. Ada banyak lah yang menggoda. Mulailah kepikir, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mau menyelamatkan dia musuh depresinya. Dia lagi bawa uang perusahaan, barusan lagi banyak sekali saudara bukan sama kecelakaan. Diambil orang. Di sini banyak. Bosnya menangis. Sudah, kamu sekarang, pokoknya kamu bisa jualan. Dikirimlah dia ke Lampung, pedalaman. Buang. Kamu harus bisa datang di mata. Pas itu jadi Malik yang kuat. Saya kalau khotbah suka sekali bilang hal kecil, tidak pernah kecil di mata. Bethlehem kecil. Tapi di sana lahir Yesus. Kok dia relate-nya kotaku kecil. Itu loh saudara. Kotaku kecil. Aku percaya ada kuasa. Dan bagian terakhir sebelum saya akhiri kesaksian, diperkuat dalam pengertian. Habakuk 2 ayat 3. Yang terakhir ya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Orang yang nunggu itu pasti selalu ngerasa berat ya, kayak lambat. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan berhenti. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Menanti itu di tempat tinggi laksana Raja Wali, naik terbang. Kita kayak di bawah tempat-tempat. Dia dapat pengharapan. Dia berdiri di tempat yang dia lihat Tuhan. Di kota ini aku akan diberkati. Caranya gimana? Tidak tahu. Itu masih seret penjual. Tidak. Tapi ketika dia bersaksi, kok saya dipertemukan dengan seseorang manajer satu perusahaan, kayak kagum melihat kerja kerasnya. Malah dia yang endorse, saudara. Dia ngomong kemana-mana tentang produk yang dia jual ini, saudara. Dia ngomong sampai akhirnya apa, saudaraku? Penjualan banyak sekali, bisa menutupi segala kerugian, bahkan dapat bonus jalan-jalan ke Korea. Itu penjualannya gede banget ya. Mulai dengan kita dia bisa melihat kemarahan dan kemarahan. Dan visi ini nggak berhenti sampai di sini. Orang tua yang cuma lulus SMP ini menginspirasi anaknya. Anak yang tidak ada. Apa yang terjadi sih? Pengen sekolah di Korea. Bapaknya bilang, "Mbok sadar,
Bapak bisa sekolahkan kamu di universitas di Jakarta, tapi jangan terlalu mahal. Coba cari scholarship kemana-mana, gagal. Bapaknya bilang, tuh kan, nak udah didaftarin, saudara, udah bayar DP di sebuah universitas. Anaknya mau bikin tempat yang datang ibadah, pas banget di juta yang kosong. Mimpikan yang mustahil, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mustahil kan sekolah saudara. Dia bilang sama bapaknya, kok papa menghalangi imanku? Aku lihat Tuhan akan beri. Apa yang terjadi saudara? Anak ini keterima Hanyang University by scholarship, walaupun tidak full tapi itu jalan-jalan karena buat sekolah di Korea itu susah. Ada orang yang saya layani, orang kaya saudara, itu di Seoul. Hanyang University nggak pernah dengar, itu tempat hebat. Menteri Keuangan Korea, CEO-nya Samsung, semuanya itu jebolan sana. BTS yang dikagumi oleh orang-orang di Indonesia ini saudara, itu S2-nya dari Cyber University, dari Hanyang University. Anaknya bisa masuk di sana saudara. Bapaknya tamatan SMA. Dari kota kecil pulau yang mungkin di dalam ke pedalaman, tidak punya harapan, datang ke gereja bawa empek-empek saudara. Sekarang anaknya udah semester 3. Artinya rugi enggak kalau kita enggak berfellowship dengan Tuhan? Enggak bisa lihat apa yang Tuhan janjikan, terobosan yang dia mau. Persoalan yang enggak mungkin lagi rumit. Percaya nanti hidup menjadi kesaksian. Nantikan. Saudara diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya di tengah gejolak dan tidak menentu ini, Tuhan sudah lihat Jehovah ada rancangan yang indah penuh pengharapan. Ketika hati kami terus mencari Engkau, membaca firman, berdoa, memuji Engkau. Dan kami percaya itulah kedekatan kami dengan Engkau supaya kami bisa lihat. Kami mau tulis dalam loh hati kami mau lakukan dengan segenap kesungguhan hati kami. Dan kami mau menantikan sampai waktu Tuhan itu terjadi. Tidak meninggalkan Tuhan, tetap berkata Engkau tetap Allah. Allah yang kami sembah tidak pernah tergoyah. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita diberkati. Sama-sama kita berdoa. Amin. Ya, terima kasih Ibu untuk pelayanannya, untuk suaranya. Semoga kita semua bisa menjadi anak-anaknya Tuhan yang tidak takut, maju terus. Masa depan kita pasti baik-baik dan lebih dari luar biasa. Ya, terima kasih. Minggu depan kita tetap ada kebaktian di tempat ini dan di Zoom. Kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Restu Anugrahwati. Jam 12 saya undang Bapak Ibu semua untuk hadir. Terima kasih untuk persembahannya juga yang di kris atau yang di kotak di belakang. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menyanyikan, mana singer saya ini? Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Saya undang untuk berdiri. Nanti doa sahabat, doa berkat dari ibu-ibu. Sebab Kau layak, Tuhan.
persatuan di antara kami 2-3 orang berkumpul, maka ada kuasa Tuhan hadir di tengah kami, dan dengan kuasa itu kami menaikkan doa-doa kami, doa syafaat kami, awali grup dan melawat dia, melawat keluarga besarnya Tuhan. Kau berikan hikmat Tuhan untuk perusahaan grup yang besar ini Tuhan Yesus boleh terus jaya, dan segala gemuruh ombak yang tidak bisa Tuhan mungkin dilakukan oleh manusia, diselesaikan oleh manusia, yang tidak bisa dikontrol oleh manusia. Tapi kami percaya ada Allah di atas perusahaan ini. Kau terus akan mengurapi beliau dan seluruh yang bertugas dari jabatan tertinggi sampai terendah dan setiap grup untuk membawa keluar, menyelesaikan segala persoalan yang ada, bahkan semakin membuka berkat-berkat yang baru. Terima kasih Tuhan, seluruh keluarga besarnya diberkati Tuhan. Setiap semua jemaat yang hadir di tempat ini, berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk usaha, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk pelayanan, apapun yang ada di ruang lingkup semua jemaat-Mu Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Orang yang mencari-cari wajah-Mu Tuhan, tidak pernah Engkau biarkan Tuhan. Ada kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan yang melimpah. Juga untuk proses pemasarannya, hotel dan residence St. Regis dan Raja Wali Place, Office Tower Tuhan, kami berdoa semuanya bisa occupied Tuhan, semuanya berjalan dengan baik Tuhan Yesus, semuanya semakin diberkati berlimpah-limpah, dan khususnya persekutuan doa Raja Wali Group. Hamba-Mu percaya persekutuan doa ini adalah orang-orang yang Kau berikan menjadi ujung tombak Tuhan, untuk membela grup ini Tuhan. Kalau Yesus ada di grup ini, di Raja Wali Group ini, kalau Yesus ada di kapal Raja Wali Group ini, maka kapal ini tidak akan tenggelam. Sebab itu bawa persekutuan doa ini lebih lagi menjadi berkat, lebih lagi banyak jiwa-jiwa yang boleh datang diberkati di tempat ini dan mengalami jamahan Tuhan, diubahkan, disembuhkan, dibangkitkan oleh Tuhan. Untuk sakit penyakit, untuk sakit kanker yang sedang diderita Tuhan, kami berdoa biarlah semua treatment, tim medis, apapun yang sedang dialami oleh ibu ini Tuhan, terapi-terapi semua membawa kebaikan dan kesembuhan, dan kami berkata Yesus Engkau adalah Allah kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu. Nama Tuhan Yesus kami berdoa syafaat juga untuk bangsa negara kami mengingatkan Engkau Tuhan, karena Engkau yang perintahkan kami untuk mengingatkan Engkau supaya pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang jujur, bersih, adil dan berwibawa. Kalau belum jujur, bersih, adil dan berwibawa, Engkau yang Tuhan menggantikan dan memberikan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang satu frekuensi dengan Tuhan. Segala bentuk korupsi, dalam bentuk nepotisme yang negatif, dalam bentuk apapun yang menyengsarakan negeri ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang sudah memilih pemerintahan di tempat ini, kami percaya Engkau juga yang terus akan melakukan banyak hal Tuhan, sampai kesejahteraan terjadi atas Indonesia Tuhan, dikenal di bangsa-bangsa sebagai bangsa yang menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ada pengharapan bagi bangsa Indonesia karena ada umat-Mu yang doa terus untuk Indonesia. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami menerima berkat yang daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangan-Mu, tanda Engkau berserah, karena Engkau percaya berkat Tuhan yang menjadikan Engkau kaya sukses dan tidak ada kesusahan yang ditambah-tambahkan. Terima kasih Bapa di surga, ini anak-anak-Mu mengangkat tangan. Kiranya Engkau memberkati dan segala kasih karunia-Mu ya Allah Bapa. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal yang mengasihi kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan pertolongan penyertaan daripada Roh Kudus yang tidak pernah selesai dan habis-habisnya atas hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya akan menyertai umat-Mu yang menerima bersama-sama katakan. Amin.
dari dulu sampai selamanya. Tuhan tetap setia, Tuhan itu baik. Ku angkat pujian dengan hati penuh syukur, sebab kasih dan anugerah-Mu